Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Supendunor tetap kuat dan semangat. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Berdoa selesai. Dan sekarang silahkan diisi daftar hadirnya dengan menuliskan nama dan kelas kalian masing-masing pada kolom komentar yang tersedia. Anak-anakku sekalian, setiap bangsa di dunia memiliki suatu kumpulan cita-cita kehidupan bersama yang hendak dicapai dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang disebut dengan ideologi. Wujud kehidupan berbangsa yang menjadi cita-cita bersama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Jadi anak-anak sekalian, bagi kita bangsa Indonesia, Pancasila ini merupakan sebuah ideologi berbangsa dan bernegara kita, yang artinya merupakan kumpulan dari cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang ingin dicapai melalui pembangunan atau kegiatan-kegiatan penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh bangsa dan negara Republik Indonesia. Berikut ini marilah kita bahas bersama tentang ideologi dengan segala hakikat, sifat dan fungsinya dalam penyelenggaraan kehidupan bersama. Pada kesempatan ini kita akan bahas bab 1, dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada sub B, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Bagian pertama akan kita bahas tentang hakikat ideologi terbuka. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Apa sih itu ideologi? Apa arti kata ideologi? Kita sering mendengar kata-kata ideologi atau kata-kata itu. Berikut ini kita akan pelajari bahas bersama tentang ideologi. Ideologi berasal dari kata ide yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar dan cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Definisi ideologi itu menurut M. Sastra Prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Apakah ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu anak-anak sekalian? Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara, artinya Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Artinya
Nilai-nilai dasar Pancasila tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa Indonesia dari masa ke masa atau sepanjang masa. Pertanyaannya, mengapa nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman? Jawabannya adalah karena nilai-nilai Pancasila merupakan nilai luhur yang bersifat universal, yang digali dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak bangsa Indonesia itu ada. Sehingga Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Jadi karena nilai-nilai Pancasila itu merupakan nilai-nilai luhur yang bersifat universal. Universal itu artinya menyeluruh di seluruh dunia, diakui, dipergunakan. Itu yang artinya sifat universalnya. Nah, karena sifat-sifat itulah sehingga Pancasila itu merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Nah, bagaimana Pancasila itu sendiri sebagai ideologi negara? Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kumpulan gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Identitas bangsa Indonesia yang harus dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Jadi identitas bangsa Indonesia yang harus dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Identitas itu sendiri adalah Pancasila. Jika Pancasila tidak diwujudkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Nah, oleh karena itu maka kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya kalian sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya kita dapat menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam sehari-hari. Menurut sifatnya, ideologi itu dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dengan tidak kehilangan jati dirinya. Yang kedua adalah ideologi tertutup, yaitu ideologi yang tidak dapat menerima dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hakikat ideologi terbuka, anak-anak sekalian, ideologi terbuka itu hakikatnya adalah ideologi yang senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri dengan dasar konsensus atau kesepakatan masyarakat, bukan diciptakan oleh negara melainkan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Artinya Pancasila itu sendiri adalah ideologi terbuka karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia yang dengan dasar konsensus kesepakatan masyarakat Indonesia dijadikan sebagai ideologi negara, dijadikan sebagai dasar negara, bukan diciptakan oleh negara melainkan diciptakan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Perbedaan ideologi terbuka dengan ideologi tertutup.
Ideologi terbuka, sistem pemikirannya terbuka. Yang berikutnya, dasar pembentukan ideologi hasil musyawarah dan kesepakatan dari masyarakat sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai dan cita-citanya digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Yang keempat, ideologi terbuka berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, serta akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan. Selanjutnya, ideologi tertutup. Ideologi tertutup yang pertama merupakan sistem pemikiran yang tertutup. Artinya di sini ideologi ini atau cita-citanya tidak bisa dirubah. Dia tidak bisa menerima aspirasi atau pendapat-pendapat dari luar atau tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sehingga dia bersifat kaku karena sistem pemikirannya sangat tertutup. Kemudian yang kedua, ideologi tertutup cenderung mengambil nilai-nilai ideologi dari luar yang tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikiran masyarakatnya. Yang berikutnya, yang ketiga, ideologi tertutup dasar pembentukannya adalah cita-cita atau keyakinan ideologis perseorangan atau satu kelompok orang. Yang keempat, ideologi tertutup terhadap pemikiran-pemikiran baru yang berkembang di masyarakatnya. Nah, oleh karena itu kalau ideologi tertutup itu senantiasa dia bersifat kaku, tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Nah, nanti suatu saat bangsa yang atau negara yang memiliki ideologi tertutup dia akan senantiasa sulit untuk berkembang, dan bahkan pada akhirnya bisa mengalami kehancuran karena apa yang menjadi keinginan negaranya tidak sesuai dengan apa yang menjadi perkembangan atau perkembangan yang dialami oleh masyarakat bangsa itu sendiri. Berikutnya kita bahas bagian kedua, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Arti Pancasila sebagai ideologi terbuka: Pancasila mampu berinteraksi dan menyesuaikan diri secara dinamis dengan perkembangan, kebutuhan, dan tantangan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia dengan tidak merubah nilai-nilai yang ada di dalamnya. Artinya Pancasila sebagai ideologi terbuka, Pancasila ini mampu berinteraksi dan menyesuaikan diri secara dinamis, luas dengan perkembangan, kebutuhan, dan tantangan nyata. Dia dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, zaman globalisasi dengan segala teknologi canggih yang mengakibatkan semua orang bisa berinteraksi di seluruh dunia. Kemudian kebutuhan masyarakat semakin bertambah dalam segala aspek kehidupannya, termasuk tantangan-tantangan nyata yang dihadapi di era sekarang ini. Namun Pancasila senantiasa selalu dapat menyesuaikan diri dengan tidak merubah nilai-nilai yang ada di dalamnya, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Tidak berubah, hanya saja menyesuaikan diri bagaimana bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, negara Indonesia bisa berkembang, maju terus dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan beberapa hal seperti stabilitas nasional yang dinamis,
Berikutnya, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang C, yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberalisme. D, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Nah, ini keterbukaan ideologi Pancasila senantiasa memperhatikan hal-hal yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis, artinya bagaimana stabilitas nasional yang bergerak mengikuti perkembangan zaman tapi tetap bisa menjaga stabilitas keamanan bangsa dan negara Republik Indonesia. Kemudian larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Karena ideologi-ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Artinya bagaimana masyarakat Indonesia dengan keterbukaan ideologi Pancasila harus mampu menahan, membendung, tidak menerima atau menolak berkembangnya paham liberalisme di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi kita Indonesia. Yang D, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Pandangan ekstrim senantiasa membuat masyarakat menjadi gelisah karena selalu melakukan hal-hal yang senantiasa mengganggu stabilitas keamanan negara. Berikutnya yang E, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Jadi kalau di dalam kehidupan bangsa Indonesia dengan keterbukaan ideologi Pancasila, harus kalau ada yang ingin menciptakan norma atau aturan-aturan baru dalam kehidupan bermasyarakatnya, hendaknya senantiasa melalui kesepakatan, konsensus bersama dari masyarakat itu sendiri, sehingga tidak ada yang merasa menolak atau merasa tersakiti dengan norma baru yang diciptakan tersebut. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam keterbukaan Pancasila sebagai ideologi apa saja, anak-anak sekalian? Mari kita lihat. Yang pertama, nilai dasar. Jadi sekali lagi, nilai yang terkandung dalam keterbukaan Pancasila sebagai ideologi yaitu 1 atau A, nilai dasar. Nilai dasar Pancasila itu yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini bersifat universal yang di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Yang B, nilai instrumental, yaitu penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila ke dalam wujud peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dalam peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang C, nilai praksis, yaitu realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi nilai praksis ini maksudnya adalah nilai realisasi, aktualisasi, atau penerapan dari nilai-nilai instrumental, dari nilai-nilai hukum itu diterapkan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah nilai praksis. Jadi kalau Pak Guru ulang bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam keterbukaan Pancasila sebagai ideologi itu pertama nilai dasar. Nilai dasar dimaksud adalah nilai dasar atau nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.
semua nilai-nilai ini bersifat universal. Di depan tadi sudah Pak Guru jelaskan bahwa bersifat universal itu artinya dapat diterima oleh seluruh masyarakat dunia, bisa berlaku di seluruh masyarakat dunia di dunia. Hanya saja mungkin istilahnya yang berbeda atau cara penerapannya yang berbeda, namun nilai-nilai ini berlaku di semua manusia di seluruh dunia. Yang kedua, nilai instrumental, nilai penjabaran dari nilai-nilai dasar itu sendiri. Nilai ketuhanan kemudian dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Artinya oleh karena itu setiap peraturan perundang-undangan sebagai nilai instrumental dari keterbukaan Pancasila sebagai ideologi, nilai-nilai Pancasila ini tidak boleh dilanggar di dalam pembuatan atau pembentukan peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Dalam kata lain, bahwa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya yang dibentuk oleh negara harus sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Kemudian nilai praksisnya, artinya nilai yang dipraktikkan, itu jamaknya nilai yang dipraktikkan. Tapi di sini diistilahkan dengan nilai praksis, yang direalisasikan, yang diaktualisasikan, yang diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, dua aspek yang harus dimiliki oleh suatu ideologi agar dapat direalisasikan atau agar dapat dilaksanakan, antara lain satu, aspek ideal atau cita-cita, pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik. Yang kedua, aspek norma yang jelas. Jadi aspek ideal ini cita-cita, pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik. Jadi aspeknya yang pertama itu sebuah ideologi harus memiliki cita-cita, pemikiran, serta nilai-nilai yang baik. Sehingga dengan demikian maka akan dapat membawa suatu bangsa menjadi bangsa yang sesuai dengan keinginan dan cita-citanya ke depan. Yang kedua, mengandung atau memiliki aspek norma yang jelas. Artinya ada aturan-aturan di dalam ideologi itu yang jelas, bisa diterapkan. Aspek-aspek normanya, bagian-bagian normanya yang jelas, tidak mengambang, sehingga mudah dipahami, mudah dilaksanakan oleh bangsa maupun penyelenggara negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu satu, dimensi idealisme. Dimensi idealisme yaitu cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi Pancasila ini memiliki dimensi idealisme, yaitu idenya, cita-citanya yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bagi bangsa Indonesia ini adalah cita-citanya ingin mencapai kehidupan seperti yang didasarkan kepada Pancasila. Yang kedua, dimensi normatif. Artinya Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional dan memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Yang ketiga, dimensi realitas. Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Jadi anak-anak sekalian, dimensi yang terkandung di dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural yaitu yang pertama, dimensi idealisme. Jadi Pancasila itu merupakan
cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu kehidupan yang di dalamnya didasari oleh nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Artinya di dalam dimensi idealisme ini bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa masyarakat Indonesia dicita-citakan atau mencita-citakan kehidupan yang beriman dan bertakwa sebagai nilai ketuhanan. Mencita-citakan pula masyarakat Indonesia yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama warga negara, mengakui persamaan derajat di hadapan Tuhan, dan yang ketiga bersatu. Jadi yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang bersatu, walaupun dalam berbagai perbedaan yang ada, dengan memandang perbedaan-perbedaan yang ada itu sebagai sebuah kekayaan hasanah bangsa, bukan sebagai penghalang untuk melakukan kerjasama dalam membangun bangsa dan negara kita untuk mencapai cita-citanya. Yang keempat, kalau ada masalah nilai kerakyatan, bila ada masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, antar warga negara, antar masyarakat, antar suku dan lain sebagainya, hendaknya diselesaikan dengan cara bermusyawarah mufakat. Yang kelima, bila nilai pertama, kedua, ketiga, keempat telah dilaksanakan dengan baik, maka akan terciptalah kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dimensi normatif Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional dan memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Artinya Pancasila ini dijabarkan ke dalam aturan-aturan hukum, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, walaupun tidak secara eksplisit, tidak secara langsung dikatakan ini nilai sila pertama, ini nilai sila kedua, tetapi setiap aturan-aturan atau norma-norma hukum yang ada di Indonesia dibuat, dibentuk, ditetapkan dan diberlakukan senantiasa harus telah melalui kajian-kajian kandungan norma-normanya, hukum-hukum yang di dalamnya itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila apa tidak. Apabila tidak sesuai, maka norma-norma yang dibuat, dibentuk dan hendak ditetapkan itu akan tidak ditetapkan atau tidak diberlakukan. Kemudian yang C, dan dimensi realitas. Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang lepas tentang dirinya tanpa harus menghilangkan hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Artinya Pancasila sebagai sebuah ideologi terbuka memiliki dimensi pandangannya bahwa Pancasila itu siap menerima perkembangan zaman, pemikiran-pemikiran baru di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ingin maju, yang bergerak, karena kita senantiasa bergerak untuk semakin lama semakin maju, semakin lama semakin maju dalam hal ini untuk mencapai tujuan negara, tujuan masyarakat. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa dapat menerima perkembangan atau pemikiran-pemikiran baru, baik yang datang dari dalam masyarakat Indonesia sendiri atau bangsa Indonesia sendiri maupun dari luar, yang senantiasa tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Artinya ketika ada pemikiran-pemikiran baru ya tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka disaring terlebih dahulu. Apabila dia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka itu yang akan kita pergunakan. Apabila tidak, maka hendaknya dia ditolak. Yang berikutnya, anak-anak sekalian, demikian
uraian materi pelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bila ada ya hal-hal yang ingin kalian dalami dari materi tadi, silahkan minta penjelasan Pak Guru melalui Classroom atau WA. Berikutnya, untuk mengukur taraf serap kalian terhadap materi pembelajaran tadi, telah Pak Guru siapkan alat ukur yang berupa tugas melalui Classroom untuk diselesaikan di rumah, dan hasilnya dikumpulkan melalui media yang sama selambat-lambatnya pada hari Selasa tanggal yang akan datang. Kita akhiri pertemuan hari ini, dan semoga atas karunia Tuhan Yang Maha Esa kita dapat berjumpa lagi minggu depan dengan materi pelajaran berikutnya. Selamat siang.